Solid Spiritual Life, kehidupan roh yang solid. Bangunlah kuantitas dan kualitas doa yang berbobot. Miliki komitmen membangun kehidupan doa. Doa mengkoneksikan kita dengan dimensi supranatural Allah. Pastikan berdoa dengan pikiran dan hati yang tenang. Praktekkan doa profetik. Doa bisa mengubah manusia biasa jadi super. Rahasia kehidupan roh yang solid adalah doa yang sungguh-sungguh. Shalom keluarga Allah. Adalah sukacita bagi kami bila dapat kembali menemani saudara semua dalam Revival News minggu ini. Sekarang, untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja saudara berada, khususnya ketika saudara mengikuti ibadah online di rumah. Saudara dapat memilih menggunakan fasilitas internet banking BCA atas nama GBI Keluarga Allah. Saudara juga bisa menggunakan aplikasi yang sudah ada di HP atau gadget saudara seperti OVO, GoPay, Dana, Sakuku, ShopeePay, atau Link Aja. Nomor rekening beserta barcode seluruh gereja lokal Keluarga Allah bisa saudara temukan di gbika.org/persembahan. Transfer melalui ATM juga bisa dilakukan dengan sangat mudah. Bagi saudara yang kesulitan memberikan persembahan secara non-tunai, gereja menyediakan amplop persembahan yang bisa saudara masukkan ke kotak persembahan pada seputar jam ibadah raya. Belanja mudah, harga murah. Saudara ingin bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari tanpa harus keluar rumah? Atau saudara butuh makanan siap saji karena tidak sempat memasak? Atau sekedar ingin mencicipi aneka kuliner lezat? Untuk berbagai keperluan sehari-hari, cukup kunjungi Keluarga Allah Business Directory di gbika.org/live-ka-bistory. KA Bistory menyediakan banyak sekali informasi seputar kebutuhan hidup seperti makanan dan minuman, pakaian dan obat-obatan, alat-alat rumah tangga, hingga otomotif dan lain-lain yang pasti akan sangat bermanfaat bagi kita dan seluruh keluarga tercinta. Cek produk juga dapat saudara lakukan melalui Instagram di @etc.media. Kalau bisa beli di sini, buat apa beli di sana? Selamat datang di komunitas intelektual rohani Keluarga Allah, Sekolah Tinggi Teologi El Shaddai. Bagi saudara yang rindu menjawab panggilan Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa dan dibangun menjadi pekerja Kristus yang mampu berbuah banyak bagi kerajaan Allah, mari bergabung bersama kami. Di sini kita akan dilatih dan dididik secara khusus untuk menjadi pekerja-pekerja Kristus yang mampu bekerja serta melayani jiwa-jiwa secara maksimal dan membangun kerajaan Allah yang kuat di tengah dunia dengan apapun talenta yang sudah Tuhan percayakan pada diri saudara. STT El Shaddai membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021 dengan program pendidikan S1 dan S2 Teologi. Tersedia kelas pagi dan kelas malam, serta diberikan beasiswa khusus bagi mahasiswa berprestasi. Jadi segera daftarkan diri saudara sekarang juga. Demikian telah kami sampaikan Revival News minggu ini. Salam kemuliaan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Angki dan istri saya Vita. Kami saat ini tinggal di kota Jayapura, Papua. Kami mau bersaksi tentang mujizat keuangan yang tidak masuk akal yang dialami oleh keluarga kami. Pada awal tahun 2018, tema tahunan GBI Keluarga Allah Great Harvest. Kami imani itu terjadi atas keluarga kami. Dan pada bulan Februari, saya dan suami sepakat untuk menaburkan benih profetik yang jumlahnya tidak biasa seperti yang pernah kami taburkan sebelumnya. Dan di bulan Maret, tema bulan itu Open Heaven. Pada minggu ketiga, saya dan suami pelayanan bersama. Tema minggu itu pengelolaan keuangan untuk mengalami keajaiban keuangan. Pada saat firman ditaburkan, saya dan suami sangat antusias dan kami mendapat rema untuk memiliki sebuah rumah di Jogja. Karena rumah yang saat itu kami tinggali adalah rumah dinas dari kantor. Tapi kondisi saat itu kami tidak memiliki biaya sama sekali untuk DP rumah. Setelah kami pulang beribadah dari Merapi Merbabu pada tanggal 17 Maret 2018,
kami bersepakat untuk berkeliling mencari rumah yang akan dijual. Kami berkeyakinan bahwa kami akan mendapat rumah di kompleks perumahan, bisa langsung disewakan untuk menambah cicilan penghasilan di bank. Dan hutang kami bisa lunas jangka waktu hanya 2 tahun. Kami mau menyampaikan beberapa mujizat keuangan yang tidak masuk akal yang Tuhan boleh kerjakan untuk keluarga kami. Yang pertama, apa yang kami imani bahwa rumah akan kami dapat di kompleks perumahan, Tuhan jawab. Benar-benar Tuhan memberikan sebuah rumah kepada kami di kompleks perumahan. Kami juga diberikan bonus 2 unit AC, ada pagar, ada garasi, ada kanopi, sehingga rumah tersebut bisa langsung kami sewakan. Pada saat kami mengiklankan rumah, kurang dari 24 jam kami sudah mendapatkan penyewa. Yang kedua, DP yang seharusnya kami membayar 30% oleh bank, cukup kami membayar hanya 16% sesuai dengan jumlah uang kami pada saat itu. Yang ketiga, Tuhan memakai perusahaan tempat saya bekerja dengan merubah kebijakan. Yang awalnya penghargaan hanya diberikan kepada pegawai yang bekerja dengan masa kerja 15 tahun, 25 tahun, dan 30 tahun. Tetapi di awal tahun 2019 ditambahkan penghargaan juga dibayarkan kepada pegawai yang bekerja selama 20 tahun. Puji Tuhan, saya di tahun 2020 genap mempunyai masa kerja 20 tahun. Sehingga pada tahun 2020 saya juga diberikan uang penghargaan masa kerja selama 20 tahun. Keempat, belum pernah terjadi sepanjang sejarah kantor cabang kami di Jayapura mendapat predikat penilaian kinerja sangat memuaskan. Tahun-tahun sebelumnya, predikat penilaian untuk cabang di Jayapura adalah predikat baik dan memuaskan. Tapi di tahun 2019 sangat memuaskan, sehingga bonus yang kami terima, yang saya terima di tahun 2020, angkanya di luar pemikiran kami. Mujizat kelima, pada awal masa pandemi di bulan Maret, karena COVID-19, saya mencoba membuat masker untuk diri sendiri dan saya posting di Facebook dan story WA. Saya kaget karena kebanjiran order, banyak pesanan. Karena pada masa itu di Papua, bandara dan pengiriman semua ditutup. Jadi masker buatan lokal laku keras. Saya bersyukur ada pertolongan Tuhan buat keluarga kami berkat di masa sukar. 6. Dengan mujizat keuangan yang tidak masuk akal yang Tuhan buat atas kami, hutang kami yang awalnya kami ambil 13 tahun dari April 2018 sampai April 2031 bisa kami lunasi dalam jangka waktu hanya 2 tahun sesuai dengan iman kami dan waktu Tuhan. Dan hutang kami lunas di tanggal cantik, yaitu tanggal 5 bulan 5 tahun 2020. Kami bersyukur atas semua pertolongan Tuhan yang tidak masuk akal yang kami terima. Saya dorong untuk setiap jemaat keluarga Allah untuk terus beribadah, terus melakukan ibadah komsel, terus setia memberikan perpuluhan, dan terus menaburkan benih profetik. Kita mau menyembah Raja di atas segala raja, bersyukur buat segala permurahan. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena pertolongan-Mu atas kami Tuhan. Kau melebihi dari segalanya Yesus. Terima kasih Bapa. Kau yang terus mengiringi setiap langkah kami. Hidup kami Tuhan berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
akan boleh melihat ada Tuhan yang menyertai kami, ada kuasa Tuhan yang menyertai kami. Tuhan pimpin setiap kami Tuhan dengan anugerah-Mu, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami boleh berjalan semakin hari semakin menyukakan hati-Mu, semakin hari semakin kami dipakai untuk jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami bersatu biar sungguh-sungguh Tuhan gereja ini Tuhan Kau bawa Tuhan semakin dahsyat lagi. Kami percaya Tuhan lewat gereja ini nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan kami rindu Tuhan pagi hari ini Tuhan untuk terima berkat firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Tuhan mari berfirman Tuhan. Tuhan berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman ini Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan setiap perkataan yang keluar ini adalah pereman yang daripada-Mu Tuhan. Isi hati-Mu saja Tuhan yang akan membawa setiap jemaat di tempat ini mengalami sukacita, semangat, kekuatan, bahkan satu peremaan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan kami siap Tuhan berkati dengan firman Tuhan pagi hari. Mari saudara yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama-sama kita mengatakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu semua. Saudaraku, hari ini kita masuk bagian yang ketiga dari firman Tuhan, kehidupan roh yang solid. Nah saudaraku, pesan firman Tuhan di bulan Juli ini bukan satu kebetulan bahwa kita harus mempunyai kehidupan roh yang solid, kehidupan roh yang kuat. Kenapa saudaraku? Menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini, kalau saudara dan saya tidak mempunyai kehidupan roh yang kuat, yang ada apa? Hidup kita dikalahkan. Dikalahkan apa? Sakit penyakit? Ya mungkin itu akan mengalahkan kita. Tapi sebelum sakit penyakit itu mengalahkan kita akan dikuasai dengan ketakutan, kekhawatiran. Bahkan saudaraku, beberapa kali saya sering kali mendengar sakit penyakit virus corona itu belum bisa membunuh, nggak sampai membunuh yang seperti apa. Justru yang membuat kita ini alami lebih sakit lebih parah, mengalami sakit kita semakin gak karu-karuan karena ketakutan kita. Nah saudaraku, memiliki iman yang solid. Amin. Supaya apa? Supaya kita mempunyai pengharapan yang akan Tuhan. Ketika kita punya iman yang solid, maka yang namanya mujizat itu mengiringi setiap kehidupan kita. Amin, saudaraku. Nah, di bagian yang ketiga, kita akan belajar bagaimana doa itu bisa mengubah manusia biasa menjadi manusia yang super. Saya percaya saudaraku, saudara dan saya yang ada di tempat ini adalah manusia biasa. Awalnya manusia biasa, saudara. Tapi kenapa? Ketika kita berdoa, kita diubah menjadi manusia yang super. Saudaraku, ketika kita berdoa, kita ini connect dengan Tuhan. Ketika kita connect dengan Tuhan, Tuhan itu menyertai kita. Tuhan yang ambil alih kehidupan kita. Itu sebabnya nggak heran saudaraku, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kuasa Tuhan itu menyertai kita. Dan ada penyertaan Tuhan, maka hidup kita yang bukan siapa-siapa, kita yang hidupnya hanya manusia biasa, Tuhan ubah menjadi manusia yang super. Amin. Bahkan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, Tuhan akan sertai kita. Nah hari ini saudaraku, kita masih belajar dari Daniel. Di minggu kemarin kita belajar dari kehidupan Daniel tentang makanan roh. Apa yang dikerjakan Daniel? Daniel ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Hidup di dalam firman, baca firman, renungkan firman. Apalagi sudah cukup mengerjakan firman. Saudaraku, membaca, merenungkan dan mengerjakan firman itu sudah baik. Tapi kita mau belajar lebih lagi bagaimana kehidupan Daniel ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, hari ini kita belajar satu rahasia kehidupan roh yang solid dari Daniel, yaitu apa? Berdoa sungguh-sungguh. Nah, mari kita lihat di dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumah. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, saudaraku, Daniel ini gak cuma cukup kuat di dalam firman, tapi Alkitab mencatat hidup Daniel ini juga sangat kuat di dalam doa.
Bahkan ditulis di dalam Alkitab berapa kali? 3 kali Daniel ini berlutut, berdoa, serta menyembah Tuhan. Nah saudaraku, saya percaya 3 kalinya itu bukan hanya sekedar doa pagi, makan pagi, doa siang, makan siang, doa makan malam, enggak saudaraku. Saya percaya doa yang dinaikkan oleh Daniel ini doa yang sungguh-sungguh. Alkitab mencatat Daniel berlutut. Saudaraku, berlutut itu adalah sikap doa kita, sikap jasmani kita ketika kita itu menyembah Tuhan. Ya, Daniel ini sadar bahwa kehidupan jasmani saja perlu diperhatikan, perlu diberikan makanan sehari 3 kali. Daniel ini menyadari sungguh-sungguh bahwa manusia rohnya juga lebih penting, perlu diberikan makanan yang berkualitas. Itu sebabnya dia mendisiplinkan dirinya 3 kali sehari dia menyembah Tuhan. Nah saudaraku, kira-kira Daniel ini seorang pengangguran atau orang yang sibuk? Alkitab mencatat Daniel ini adalah satu pejabat di dalam kerajaan. Ya, seorang pejabat tentunya mempunyai pekerjaan yang banyak, kesibukannya juga banyak. Tapi sekalipun demikian, dia tetap komitmen menyembah Tuhan, bahkan dalam situasi yang kondisi yang tidak menyenangkan. Kalau saudara baca di dalam kisahnya Daniel 6 ini, saudara kan dapat kenapa kok Daniel ini pulang ke rumahnya, naik ke lantai atas, kemudian berdoa. Saudara kan dapat Daniel ini bukan sedang bersuka-cita, tapi sedang mendapatkan ancaman. Bahkan kalau saudara terus baca, nanti akan saudara dapati kemudian Daniel dilempar ke gua singa. Sudah ada ancaman, ada masalah, ada tekanan. Justru yang dilakukan semakin nempel sama Tuhan, semakin mendekat sama Tuhan. Saudaraku, doa saya selama saat ini kita masih ada dalam pandemi virus corona, resesi ekonomi, doa saya saudara di tempat ini semakin mendekat sama Tuhan. Amin. Sehingga saudara terima kekuatan yang baru, berdoa dengan sungguh-sungguh. Sekalipun dia repot, sekalipun ada masalah, sekalipun ada tekanan, Daniel tetap menyembah Tuhan. Ini adalah sikap hati saudara. Nah hari ini saya mau ajak kita, yuk cek dalam diri kita. Berapa banyak kita ketika dalam pergumulan, dalam masa yang susah, datang sama Tuhan, sembah Tuhan sungguh-sungguh. Tapi ketika kita sudah diberkati Tuhan, masih punya hati nggak buat menyembah Tuhan yang seperti itu? Berapa banyak kamu nggak pelayanan? Kerjaanku masih banyak. Nggak doa, nanti aja yang penting kerjaan. Saudaraku, ini merefleksi pada diri kita semua. Yuk mulai bangkit di dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya ada penyertaan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang besar melalui kita. Nah saudaraku, Daniel ini bukan hanya doa yang berkualitas, tapi berbobot, mempunyai kuantitas dan doa. Ya, jadi pertanyaannya, apakah kita sudah mempunyai kuantitas dan kualitas doa yang berbobot? Ya, sama-sama berdoa, tapi doanya biasa-biasa saja, atau doanya sungguh-sungguh nyembah Tuhan sampai ke, ya, itu sebabnya perbedaan yang namanya mujizat, penyertaan Tuhan itu akan berbeda. Berapa banyak kita sudah melayani Tuhan sekian tahun, aku sudah berdoa sungguh-sungguh, tapi tidak terjadi perubahan. Nah, saudara, koreksi dalam diri kita. Apakah kita mempunyai kuantitas dan kualitas doa yang berbeda? Ya, itu yang dilakukan Daniel. Sungguh-sungguh dia mendisiplin hidupnya di dalam doa. Nah, saya mau ajak saudara belajar dari satu pahlawan iman yang lain, yaitu Elia. Siapa yang belum pernah mendengar kuasa mujizat yang dilakukan oleh Elia? Wah, Elia ini luar biasa sekali, saudaraku. Dia berdoa 3,5 tahun, hujan tidak turun. Oke, dia doa lagi, api turun dari langit. Dia berdoa lagi, hujan turun, dan lain sebagainya. Bahkan dia dipakai Tuhan untuk membangkitkan seorang anak yang sudah meninggal. Nah, kita lihat saudaraku di dalam Yakobus 5 ayat 17, Elia ini adalah manusia biasa seperti kita. Elia ini bukan siapa-siapa, dia lahir bukan langsung menjadi nabi. Tapi Alkitab mencatat bahwa Elia ini manusia biasa, artinya punya keterbatasan seperti saudara dan saya. Ketika dia berdoa, dia harus mendisiplin diri juga.
Dia harus mengalahkan manusia jasmaninya supaya dia mau berdoa. Alkitab mencatat, saudaraku, dia adalah manusia biasa dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Kata kuncinya, saudaraku, bersungguh-sungguh berdoa. Ketika dia bersungguh-sungguh berdoa, mujizat terjadi. Mujizat apa, saudaraku? Supaya hujan jangan turun. Dia bersungguh-sungguh, dia berdoa sungguh-sungguh. Pertanyaannya, apakah sekali berdoa langsung terjadi? Enggak, saudaraku. Bahkan kalau saudara baca firman ketika dimana Daniel itu berdoa supaya hujan turun, doanya berkali-kali, nyembah Tuhannya berkali-kali, berlututnya berkali-kali, sampai mujizat terjadi. Di sini yang kita mencatat, hujan pun turun, hujan pun tidak turun selama 3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun. Ini nggak main-main, saudara. Bukan hanya sekedar pawang hujan yang dipindahkan dari sini ke Muntilan atau dari sini ke rumahnya Pak Agung hujannya, enggak, saudara. Tapi dia stop, dia hentikan hujan 3,5 tahun. Saudaraku, ini secara manusia enggak mungkin, tapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berdoa, saudaraku, setiap saudara di tempat ini, segala kemustahilan, segala pintu yang tertutup, segala jalan-jalan yang selama ini saudara nggak bisa lewati, bersama dengan Tuhan ketika kau doa sungguh-sungguh, kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat dinyatakan, terobosan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu yang akan Tuhan kerjakan ketika kita bersungguh-sungguh berdoa. Elia ini bukan siapa-siapa. Berapa banyak kita merasa, ya Pak, kalau Bapak Pendeta itu yang doa, ya pasti mujizat terjadi. Firman Tuhan mencatat, Elia ini orang biasa. Dan ketika bersungguh-sungguh berdoa, mujizat terjadi. Saya percaya sekalipun kita berdoa, kita orang biasa, kita berdoa sungguh-sungguh, maka yang namanya mujizat itu terjadi. Ketika saudara berdoa, kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika kau berdoa, kesembuhan terjadi. Ketika kau berdoa, terobosan demi terobosan terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin. Saudaraku, nah yuk doa sungguh-sungguh. Sama halnya Daniel, sama halnya Elia, berdoa dengan sungguh-sungguh. Daniel ini, saudaraku, punya kehidupan yang luar biasa, punya karir yang luar biasa. Bahkan saudara akan dapati rajanya ganti, Danielnya tetap menjadi pejabat. Dia bukan bekerja sebagai cleaning service, bukan juga sebagai tukang kebersihan, tapi Daniel, ya, dipakai Tuhan untuk menjabat. Ya, jadi saudara mesti tahu bahwa kehidupan doa itu bukan sembarangan. Kehidupan doa itu Tuhan pakai untuk mengerjakan banyak mujizat. Ya, kenapa, saudaraku? Karena doa itu mengoneksikan kita dengan dimensi supranatural Tuhan. Amin. Tanpa doa kita hanya hidup di dalam dimensi natural, tapi dengan berdoa kita masuk ke dalam dimensi supranatural Tuhan. Sama dengan doa dan puasa. Puasa itu adalah sesuatu yang secara jasmani kita hanya menahan makan, kita nggak ada puasanya. Tapi ketika kita berdoa dan berpuasa, maka di situ kita masuk di dalam dimensi supranatural. Hidup kita juga sama. Kita hidup sebagai manusia biasa tanpa berdoa sungguh-sungguh, kita ini menjadi manusia biasa, tidak ada kuasa Tuhan. Tapi ketika kita berdoa sungguh-sungguh, hidup dan berdoa sungguh-sungguh, di situ kita dibawa masuk ke dalam alam supranatural. Di situ kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat dinyatakan, Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, itu sebabnya memiliki komitmen untuk membangun kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Yakobus 5 ayat 16, firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu sebabnya mari hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yang hidup benar di hadapan Tuhan itu seperti apa, saudara? Hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya, mulai jauhi dosa, mulai tinggalkan dosa, ya, mulai lepaskan sakit hati, mulai mengampuni, hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh, maka yang namanya mujizat itu terjadi. Kuasa Tuhan itu dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku, saya percaya semua jemaat di tempat ini
memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Tapi hari ini saya dorong setiap kita upgrade kehidupan doa kita. Jangan saudara puas dengan doa yang biasa-biasa. Upgrade kehidupan doa supaya apa? Kuasa Tuhan, janji Tuhan di balik semua apa yang kita inginkan itu Tuhan nyatakan. Ya, doa yang sungguh-sungguh dan doa yang biasa-biasa hasilnya pasti berbeda. Ketika saudara sungguh-sungguh hidup dalam doa sungguh-sungguh, maka janji Tuhan di dalam kehidupan kita itu akan Tuhan genapi. Tuhan akan bawa kita mengalami kemenangan di dalam kemenangan atas kehidupan kita. Jadi ayo bangun doa sungguh-sungguh, bangun doa lebih lagi, bangun kehidupan doa lebih lagi, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan limpahkan anugerahnya, bukan hanya sedikit-sedikit lagi, tapi jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Amin, saudaraku. Nah, itu sebabnya kita harus tahu. Kalau kita belajar bagaimana tadi harus berdoa, bagaimana kita harus berdoa, kenapa harus berdoa, kenapa ini itu dan lain sebagainya, kita juga harus tahu beberapa manfaat dari doa. Supaya apa? Supaya saudara itu ketika mengerjakan, saudara itu ngerti tujuannya. Oh, orang kalau berdoa itu dapatnya. Nah, saudaraku, di bagian selanjutnya dari beberapa manfaat doa, baik secara natural maupun supranatural, bagian ini sampai bagian selanjutnya akan disampaikan langsung oleh gembala kita, Bapak Jonathan. Sudah siap untuk mengikuti lebih lagi? Amin. Nah, kalau siap, silakan media. Yang keempat, doa mendatangkan kesembuhan. Siapa di sini pada saat ini ada sakit penyakit dalam tubuh saudara? Tolong dengarkan kebenaran ini, doa mendatangkan kesembuhan. Karena itu kalau sakit, Anda berdoa. Kita baca Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kenapa? Karena doa besar kuasanya. Ya, saya melihat kebenaran ini sedang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, sejak masa pandemi ini, saya justru lebih sering live streaming di JSM, dan di situ saya banyak berdoa untuk setiap permohonan doa. Saya mau ngomong sama saudara, ayat ini yang kita baca ini ya dan amin. Terjadi saat ini banjir mujizat. Orang-orang yang posting permohonan doa di sana, kita satukan hati, satukan iman, kita berdoa, dan di situ mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Diabetes disembuhkan, lumpuh berjalan, ya, yang ada benjolan, daging tumbuh tidak normal, tumor, cancer disembuhkan, yang buta melihat, dan perkara-perkara ajaib terjadi. Banjir mujizat. Kenapa? Karena kita berdoa. Jadi saudara berdoa, nanti Anda akan melihat sakit penyakitmu disembuhkan oleh bilur-bilur Kristus. Kita terima kesembuhan kita melalui berdoa, doa yang berbobot. Ya, yang kelima, doa membuat kita tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, siapa yang sering jatuh dalam dosa? Siapa yang gampang tergoda lagi, jatuh lagi? Simple, karena kurang berdoa. Yes, itu kebenaran. Yesus sendiri ngomong di Lukas 22 ayat 46. Ya, Yesus berkata sama murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya kalau kita suka jatuh dalam pencobaan, dalam godaan, itu artinya kita kurang berdoa. Mungkin sudah berdoa, tapi kurang berdoa. Tingkatkan doa saudara. Upgrade doa saudara. Doanya jangan asal, doanya yang berbobot, yang berkualitas. Haleluya. Ya. Jadi banyak berdoa, sedikit berdosa.
Sedikit berdoa, banyak berdosa. Berdoa sungguh-sungguh, tidak berdosa. Haleluya, penuh berkat Tuhan. Amin. Ya, yang keenam sekarang. Ya, doa mendatangkan kelepasan. Wow, this is amazing. Doa itu mendatangkan kelepasan. Masih ingat gak saudara, Petrus di penjara. Tapi murid-murid yang lain berdoa buat Petrus. Maka mujizat terjadi. Petrus mengalami kelepasan. Ya, malaikat-malaikat bekerja dan dia bisa keluar dari penjara itu. Kelepasan terjadi ketika mereka berdoa. Paulus dan Silas juga mengalami hal yang sama. Ya, mereka terbelenggu. Tapi saat mereka terbelenggu di penjara, mereka mulai berdoa. Saat mereka tidak berdaya, mereka mulai berdoa. Dan kemudian goncangan terjadi. Kuasa Allah bekerja. Dan kelepasan besar Tuhan kerjakan. Pertanyaan saya sama saudara. Belenggu apa yang sekarang sedang mengikat hidup saudara? Saya tahu ada sebagian dari saudara yang terikat dengan belenggu hutang. Oke, secara keuangan. Ada yang terikat dengan belenggu narkoba. Ya. Ada yang terikat dengan belenggu dosa. Jadi terus ya, terikat di situ gak bisa lepas. Saya mau ngomong sama saudara, semua belenggu yang mengikat hidup saudara, sekuat apapun belenggu itu, hari ini di dalam nama Tuhan Yesus terlepas. Saya berdoa kelepasan terjadi, kemenangan terjadi. Karena itu, mari kita bangkit, mulai berdoa. Amin, saudaraku. Haleluya. Yang ketujuh, doa mendatangkan kekuatan ilahi. Ya, Tuhan Yesus waktu mau disalibkan dia butuh kekuatan. Karena itu dia berdoa. Saya mau ngomong sama saudara, saya kalau dalam kondisi yang lemah, ya, saya tahu kekuatan saya dapat dari Tuhan. Ketika saya berdoa, dalam tinggal tenang dan percaya, kita berdoa sama Tuhan. Di situ ada kekuatan baru. Ada impartasi, new strength. Kekuatan baru dari surga. Itu terasa, itu bukan kata-kata retorika. No, itu real. Itu kekuatan mengalir masuk dalam tubuh saya. Mengalir masuk dalam jiwa saya. Mengalir masuk dalam roh saya. Begitu selesai berdoa, Anda benar-benar kerasa bedanya sebelum sama sudah berdoa. Tiba-tiba kita jadi full of power. Ada kekuatan baru. Karena kita berdoa. Jadi hari ini yang lemah, yang sedang dalam kondisi lemah keuangan, lemah kesehatan, lemah secara iman, lemah di dalam keluarga saudara. Lemah di dalam kondisi jiwa saudara, sedang rentan sekali. Saya mau katakan, berdoa. Oke, ya. Yang kedelapan, doa mendatangkan perlindungan ilahi. Khususnya di masa kayak gini, kita butuh perlindungan dari Tuhan. Karena ini masa peperangan loh, saudara harus mengerti. Sekarang ini peperangan masih berlangsung. Jadi saudara butuh perlindungan Tuhan, perlindungan ilahi. Saya bacakan ayatnya, Mazmur 32 ayat 6. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa. Jadi saudara harus doa. Ya, katakan saya harus doa. Katakan lebih kuat lagi, saya harus bangkit dalam doa. Amin, saudaraku. Hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Nah lihat, ketika engkau berdoa ini yang terjadi. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Kenapa? Karena dia berdoa. Wow, sekarang ini sedang terjadi banjir besar.
Sedang terjadi pandemi besar, krisis keuangan besar, resesi ekonomi besar, badai masalah besar. Tapi kalau engkau berdoa, semua banjir besar itu tidak akan melanda saudara. Kenapa? Karena ada perlindungan ilahi. Tuhan akan menjaga saudara seperti perisai yang melindungi saudara. Dan kalau Tuhan yang jaga kita, kita aman. Saudara aman dalam perlindungan Tuhan. Saudara aman dari serangan virus, sakit, penyakit. Saudara aman dari serbuan resesi, serbuan krisis, masalah. Saudara aman, saudara kuat, saudara berkemenangan karena ada perlindungan Tuhan ketika engkau berdoa. Jadi aktifkan perlindungan Tuhan itu dengan berdoa. Amin, saudaraku. Yang terakhir nih, yang terakhir. Wow, saya kalau mau nambah listnya ini bisa terus nih. Ya, tapi 9 saja hari ini. Oke. Ya, doa membawa kebangunan rohani. Wow. Anda boleh teliti di gereja mula-mula bagaimana mereka mengalami kebangunan rohani di tengah aniaya besar. Tapi revival terjadi lebih besar karena mereka berdoa. Bahkan rasul-rasul mengatur ini, itu, dan lain sebagainya. Mengangkat orang-orang baru. Supaya apa? Supaya mereka bisa lebih fokus berdoa. Doa firman, doa firman, doa firman. Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Tidak heran kebangunan rohani yang dahsyat melanda. Ya, dan Injil bisa diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kuncinya berdoa. Siapa di antara saudara yang mau sungguh-sungguh 2020 ini terjadi kebangunan rohani besar dan Yesaya 60 tergenapi atas hidup kita, atas gereja kita, atas bangsa dan negara kita, Indonesia. Saya tantang saudara, berdoa. Siapa di antara saudara yang mau revival besar melanda seluruh bumi? Siapa di antara saudara yang mau Yesaya 60 tergenapi di tengah-tengah kita dan tahun ini jadi tahun kemuliaan Tuhan? Saya mau katakan sama saudara, berdoa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Karena sangat besar kuasanya, kita harus sadar. Iblis gak mau saudara berdoa. Dia gak tinggal diam. Dia akan menghalangi saudara supaya Anda batal doa. Sudah dengar khotbah kayak gini nih, tetap gak berdoa. Mau doa, ngantuk. Baru doa sebentar, cepet capek. Itu kayak murid-murid Yesus. Sama Yesus loh, tapi mereka tidur. Disuruh berdoa, tetap tidur. Dibangunin, gak tahu gimana, bisa ngantuk banget. Itu bukan ngantuk biasa. Saya mau ngomong, itu peperangan rohani. Kemalasan yang kita rasakan, keengganan berdoa yang kita rasakan, itu peperangan rohani. Iblis berusaha membuat Anda tidak berdoa. Jadi hari ini, tantangan saya buat saudara. Siapa mau bangkit di dalam doa? Siapa mau memiliki kehidupan doa yang berbobot? Mari semuanya angkat 2 tangan. Ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau doa konsisten. Aku mau doa sungguh-sungguh. Aku mau doa dari hati. Ya Roh Kudus, mampukan aku. Mari semuanya angkat suara. Anda berdoa. Jangan doa biasa. Doanya yang sungguh-sungguh. Pray with intensity. Dengan intensitas, dengan kesungguhan. Doa sampai kau rasakan itu meluap dari hati saudara. Bukan cuma di mulut, di kata-kata, tapi meluap dari hati. Ada luapan hati. Ada seruan hati. Ayo saudara, doa yang konsisten.
Jangan doa sebentar, jangan doa biasa. Doa yang konsisten, doa yang kuat. Ora lawasyara kapasyara. Jesus, Jesus. Oh Tuhan, mampukan kami. Ya Roh Kudus, beri kekuatan. Mampukan kami untuk bangkit dan berdoa. Untuk mengupgrade doa kami. Supaya doa kami penuh kuasa. Ora lawasyara lawasyara. Syara lawasyara lawasyara. Ora lawasyara. Doa saudara. Doa. Ayo. Semuanya berdoa yang konsisten. Jangan loyo. Jangan turunkan doa saudara. Doa yang kuat. Yang kuat. Ora lawasyara lawasyara. Shkira lawasyara lawasyara. Kami mau Tuhan, kami mau punya kehidupan doa yang solid, yang berkualitas, dan yang berbobot. Karena kami tahu doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Karena itu saudaraku, yang berikutnya, saya mau berdoa, supaya ketika saudara berdoa, saudara bisa connect sama dimensi supernaturalnya Tuhan. Sehingga mulai hari ini engkau gak lagi biasa, gak lagi natural saja, tapi mulai hari ini hidup saudara jadi supernatural. Doamu jadi supernatural. Kata-katamu jadi supernatural. Dan manifestasi dimensi supernatural itu terjadi dalam hidup saudara. Demonstrasi kuasa Allah itu nyata dalam hidup saudara. Anda mau? Anda mau ngalami dimensi supernaturalnya Tuhan? Seperti Daniel, hidupnya supernatural. Seperti Elia, hidupnya supernatural. Mulai hari ini, jemaat keluarga Allah, semuanya tanpa terkecuali, saudara semua, ayo kita masuk di dalam dimensi supernaturalnya Tuhan. Mari semuanya angkat dua tangan saudara. Ikuti kata-kata saya. Katakan seperti ini. Tuhan Yesus, ketika aku berdoa, manifestasikan dimensi supernaturalmu di dalam nama Yesus. Banjir mujizat terjadi. Oh, angkat suara saudara berdoa ya. Banjir mujizat terjadi. Hidup kami jadi supernatural. Perkataan kami supernatural. Doa kami supernatural. Perkara-perkara supernatural terjadi. Iya. Kesembuhan ilahi terjadi. Banjir mujizat terjadi. Yesaya 60 terjadi dalam hidup kami. Yes. Dan 2020 ini jadi tahun kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kami. Haleluya. Haleluya. Ora lawasye. Jesus. 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 Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih. Kami rasakan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.